Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 24 November 2023, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Engkau dalam kehidupan kami hingga pada pagi ini. Tuhan sudah membangunkan kami, namun sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti tentang firman yang Kau maksudkan. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 32. Yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini ada 3 hal yang hendak kita renungkan dan perhatikan. Yang pertama adalah sikap dan perilaku ramah. Yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah mengampuni. Ketiga hal tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Misalnya seorang dapat berperilaku ramah karena dalam hatinya ada kasih mesra yang ditopang oleh Roh mengampuni. Bagaimana kita bisa berbicara ramah kepada orang lain yang tidak pernah kita ampuni kesalahannya? Mengampuni saja susah, apalagi mengasihi dengan mesra. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keramahan yang didasari kasih adalah keramahan yang menentukan terciptanya kemesraan, baik dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, antar keluarga, serta di tengah-tengah masyarakat. Sebagai pengikut Kristus, sudah sepatutnya kita menjadi pribadi yang ramah. Artinya, kita menjadi orang yang murah senyum, mau menyapa orang lain, dan tidak mudah tersinggung. Yang ditunjukkan melalui sikapnya, tindakannya, cara dia berbicara, cara dia menyapa, dan cara dia merespon.
Orang yang ramah adalah orang yang merespon dengan hati-hati dan bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita memiliki sikap yang ramah dan kita mampu mengaplikasikan sikap baik hati kita kepada setiap orang, bahkan orang yang membenci kita sekalipun. Marilah kita menjadi pribadi yang ramah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Paulus hendak mengingatkan kita untuk bersikap penuh kasih. Firman Tuhan berkali-kali menjelaskan bahwa orang Kristen adalah orang yang hidup penuh dengan kasih. Kasih mesra adalah kasih yang harus dipraktekkan, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya diajarkan, dijadikan simbol, dijadikan slogan atau wacana semata, tetapi kasih itu harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga kasih mesra itu menjadi identitas kita. Orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan yang melimpah-limpah dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya sudah dikasihi dengan begitu luar biasa oleh Tuhan, maka dia pun akan semakin bersemangat untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, Paulus ingin kita memiliki sikap mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Kita mungkin pernah sakit hati kepada seseorang, lalu kita memutuskan untuk tidak akan pernah memaafkan dia. Untuk tidak pernah memaafkan seseorang yang bersalah kepada kita, sebenarnya kita sendiri yang terluka. Dan kalau kita sakit hati kepada seseorang, karena kita mengizinkan kita sakit hati. Kalau hati kita ini tidak mengizinkan kita sakit hati kepada siapapun, maka kita tidak akan sakit hati. Jadi sekarang, marilah kita belajar untuk mengampuni. Jangan mempermasalahkan orang lain karena dia bersalah seperti itu. Kita belajar bagaimana kita supaya sungguh-sungguh mampu untuk saling memaafkan. Dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika sampai hari ini kita masih menyimpan rasa dendam kepada seseorang, Tuhan ingin mengajak kita untuk mengampuni orang itu. Ini memang tidak mudah, tapi apa yang mustahil bagi manusia sangatlah mungkin bagi Tuhan. Berdoalah meminta kekuatan dari Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita mengampuni, bukan orang itu layak untuk diampuni. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Kita meminta Roh Kudus untuk melepaskan rasa dendam dan memberikan pengampunan. Barang siapa sadar dan bersyukur karena dirinya sudah diampuni oleh Tuhan, dia pasti menuruti perintah Tuhan untuk mengampuni sesamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan membimbing kami dalam renungan pagi ini. Biarlah Tuhan apa yang kami sudah dengarkan tentang firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari demi hari. Engkau menghendaki kepada kami agar selalu ramah, kasih, dan mengampuni
Oleh sebab itu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya dengan baik. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah renungan singkat kita pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Horas.